Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Halo semua, bagaimana perasaan kalian ketika menonton video kisah seorang anak perempuan dan ayahnya tadi? Sungguh menggugah hati kan? Nah, berkaitan dengan tayangan video kisah tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi teks cerita inspiratif berdasarkan kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita teks cerita inspiratif. Adapun tujuan dari pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik dapat menelaah struktur, kebahasaan, dan isi dari teks cerita inspiratif dengan benar. Baiklah, ingin tahu penjelasannya lebih lengkap? Yuk kita pelajari bersama. Teks cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa sendiri merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Berikut ini beberapa struktur dalam unsur teks cerita inspiratif, yaitu bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Kemudian bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Dilanjutkan dengan bagian resolusi yang merupakan tahap penyelesaian masalah. Ketegangan peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi direnggangkan pada tahap resolusi. Yang terakhir bagian koda
adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Adapun ciri khas tata bahasa yang biasa digunakan dalam teks cerita inspiratif masih sama dengan teks narasi pada umumnya, yakni menggunakan kalimat yang bermakna lampau, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis, banyak pula memakai kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Banyak memakai kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau yang biasa disebut dengan kata kerja mental. Kebanyakan di dalam teks cerita inspiratif, penulis berperan langsung dalam orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan cerita seperti aku, saya, dan kami. Sebaliknya, bisa jadi penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia atau mereka. Nah, berdasarkan pengertian, struktur, dan kebahasaan dari teks cerita inspiratif, maka dapat disimpulkan bahwa isi dari teks ini merupakan kisah yang menggugah pembacanya untuk menjadi lebih baik melalui pengalaman inspiratif dari cerita yang disampaikan. Melalui teks cerita inspiratif inilah pembaca mendapatkan pembelajaran moral atau sosial dengan harapan mampu menerapkannya dalam kehidupan. Baiklah, setelah memahami pemaparan materi tentang teks cerita inspiratif, selanjutnya silakan kalian baca teks berjudul Penebang Kayu yang tampak pada layar berikut ini. Jika tayangan terlalu cepat, silakan tekan tombol berhenti sejenak ya. Nah, setelah selesai membaca, lantas pesan apa sih yang kalian pahami dari teks cerita inspiratif berjudul Penebang Kayu tersebut? Sekarang coba tuliskan isi atau pesan yang terkandung dalam cerita Penebang Kayu dengan bahasamu sendiri. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan mengulang tayangan video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada materi berikutnya.